ayat 15. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Alam berarti tidakkah ya? Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang tibaqa, bertingkat-tingkat, bersusun atau berlapis-lapis. Ya artinya memang begitu ya. Paham artinya enggak? Bisa dipahami gitu ya. Tidakkah kalian perhatikan? Coba Al-Quran kurang dijawab. Tidakkah kalian lihat? Lihat deh. Melihat nggak kita bagaimana Allah menciptakan? Enggak, gitu. Mereka jawab polosnya, enggak. Gitu. Nah ini kan maksudnya kan bukan bertanya dalam arti untuk dijawab seperti itu, tapi dalam arti bertanya dalam bentuk memberi informasi. Tahu nggak? Gitu. Tahu nggak kamu bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat bersusun? Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Bukan hanya itu, waja'alal qamara fihinna nuron, dan dia menjadikan bulan fihina di situ, di langit itu sebagai nuron. Nuron artinya bercahaya. Bulan di situ yang bercahaya. Waja'ala samsa siroja, dan menjadikan matahari di situ, dan menjadikan matahari siroja, menjadi siroja artinya pelita. Pelita apa? Semacam lampu penerang. Jadi bulan bercahaya, ya enggak, di kegelapan, orang ningali bulan bercahaya di kegelapan, sedangkan matahari adalah bagaikan lampu penerang, berfungsi sebagai penerang, pemberi penerangan terhadap permukaan bumi. Nah, sekarang apa hubungannya ini? Jadi apa kaitan dengan itu tadi? Waqad khalaqakum atwara. Ya. Bahwa sebenarnya alam semesta ini di antara komponen yang disebut di sini ada komponen langit, komponen bulan, komponen matahari. Nanti disebut di sini juga ada komponen bumi. Jadi komponen-komponen alam, langit, bulan, matahari, bumi nanti disebut di sini. Itu semua menjalankan peranannya enggak? Itu yang dimaksud. Itu ciptaan Allah kabeh. Dan ciptaan Allah itu bukan diciptakan tanpa tujuan, tanpa fungsi. Masing-masing menjalankan tugas dan peranannya. Jadi ada ciptaan wujud, ada fungsi dari wujud itu. Misalkan di sini, ja'alal qamara fihinna nuron. Jadi qamara wujudnya, tapi fungsinya nuron. Ya. Fungsinya adalah bersinar, memancarkan sinar di kegelapan. Dan juga nanti wal qamara qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim di surat Yasin. Jadi bulan Allah telah menentukan fase-fase ya, fase-fase fase-fase bulan ya, fase-fase cahayanya itu dari sabit ke sabit, dari purnama ke purnama lagi dalam satu bulan. Itu Allah sudah menetapkan fase-fase itu, manazil hatta ada kal urjunil qadim, sampai dia kembali lagi kepada bentuk yang sempurna, bulan purnama. Ini misalkan itu. Jadi bulan itu fungsinya untuk menentukan jumlah hari dalam satu bulan. Dengan adanya fase-fase bulan itu. Nah, jadi ada bulan, ada bentuk, ada fungsi gitu. Matahari kayak gitu. As-samsu samsa siroja. Matahari itu wujudnya ciptaan Allah, tapi dia di situ melekat fungsi sebagai siroja. Jadi berarti Allah itu tidak menciptakan satu tetapi berganda wujud dan fungsinya gitu. Karena orang diciptakan ke Allah.
Apa ciptakan wujud hunggul jelema mau difungsikan enggak? Nah, eta naon fungsina? Tadi waladi ja'alakum khalaifal khalifah fungsi lain eta. Berfungsi teh urang. Belum tentu. Kuduna berfungsi. Sebagai pemegang mandat tadi menjalankan tugas pada posisi kita masing-masing. Nah, sekarang bertanya, bulan, matahari, langit, bumi sudah menjalankan fungsinya enggak? Sudah. Jadi kita hidup di sistem langit dan bumi dengan komponen-komponen alam ini sudah menjalankan fungsinya atas perintah Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini tadi tentang penciptaan langit misalkannya, kan tadi apakah kalian melihat langit? Melihat Allah bagaimana dia menciptakan 7 langit? Enggak. Tapi informasinya ada, penjelasannya di dalam surat apa? Surat Fusilat. Ya, surat Fusilat itu. Sumastawa ilas samai wa hiya dukhon. Kan gitu. Faqala laha walil ardi i'tiya tau'an au karhan qalata ataina to'in. Surat Fusilat surat 41 ayat 11-12 ya. Kemudian pada ayat 12-nya faqadahuna sab'a samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifdon zalika takdirul azizil alim. Aja perhatikan. Kemudian setelah Allah itu mengelola permukaan bumi, ya enggak? Kemudian Allah menemui ke arah langit sama di situ. Wahya dukhon, dan langit itu masih berupa dukhon. Apa itu dukhon? Gas atau sebut saja ini di kausin diartikan asap atau kabut asap lah gitu. Jadi langit itu berupa kabut asap yang melayang-layang di angkasa. Begitu aja, gak jelas bentuk, pokoknya kabut asap aja. Jadi belum ada, berarti belum terbentuk lapisan. Kemudian faqala laha walil ardi, kemudian berkatalah kepada langit itu yang dalam bentuk dukhon itu walil ardi, dan kepada bumi ini i'tiya tau'an, menghadaplah kalian berdua. Tau'an dengan sikap patuh, taat, au karhan, atau dengan sikap terpaksa. Maka kolata ataina to'in, maka keduanya menjawab, kami menghadap dengan sikap patuh. Siap, berarti patuh itu berarti dengan sikap siap menjalankan perintah, taat. Maka setelah itu ayat 12 faqadahuna sab'a samawatin, baru dibentuk. Maka Allah menetapkan menjadi 7 lapisan langit. Fi yaumaini, dalam 2 yaum. Wa auha, dan Allah wahyukan, Allah sampaikan perintah fi kulli samain, kepada setiap langit, setiap lapisan itu amroha, perintah-perintahnya. Jadi si kabut asap ini itu kan berarti semacam sebentuk gas, partikel-partikel gas ya. Kemudian dia patuh kepada perintah Allah ya, atas perintah Allah menjadi membentuk 7 lapisan. 7 lapisan itu di sini dia dijelaskan oleh Allah. Allah perintahkan kepada masing-masing langit itu perintahnya. Berdasarkan perbedaan apa lapisan itu? Kayak ketebalan, mungkin ada suhu, kerapatan, dan macam-macam gitu nanti. Maka membentuk lapisan-lapisan itu. Jadi terbentuklah lapisan berdasarkan yang Allah tetapkan. Kan ada di dalam ilmu pengetahuan kan ada atmosfer. Ada lapisan-lapisan atmosfer. Ya enggak? Dari mulai lapisan yang paling bawah, yang paling udara di permukaan bumi, sampai lapisan tertinggi eksosfer. Ya. Itu ada berapa? Ada yang bilang 5 lapis, 6 lapis, 7 lapis, 8 lapis, macam-macam gitu. Ya, Al-Qur'an menyebutkan 7 lapisan. Itu
Jadi eta teh asalna teh dukhon, tapi dukhon akhirnya diperintah oleh Allah menjadi lapisan-lapisan. Nah, fungsina naon? Fungsi langit teh menjadi pelindung kehidupan di permukaan bumi, menjadi naungan, menaungi, melindungi kehidupan yang ada di permukaan bumi dan juga mengkondisikan ya cuaca, udara, kesejukan yang ada di bumi sehingga kondusif untuk kehidupan gitu. Itu fungsi langit. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi langit itu asalnya dukhon. Dari dukhon diperintahkan jadi 7 lapisan dan dia langit itu taat patuh. Tetap gitu. Jadi 7 lapisan. Teu bubar gitu. Teu pecah deui jadi dukhon deui gitu. Teu gitu. Atas perintah. Fungsinya sampai sekarang dia memberikan perlindungan bagi kehidupan makhluk yang ada di bumi. Kan gitu. Nah, ini yang dimaksud contohnya. Alam taro kaifa khalaqas sab'a samawati. Apa kalian enggak lihat tuh, lihat bagaimana Allah menciptakan ini. Jadi artinya komponen alam ini sudah Allah ciptakan dan sudah menjalankan fungsinya. Fungsinya atas perintah Allah. Fungsi langit jadi pemberi naungan perlindungan, fungsi bulan jadi pemberi cahaya terang di kegelapan, fungsi matahari jadi pemberi penerangan bagi kehidupan di bumi gitu. Jadi kalau kita jadi langit kudu menjalankan fungsi itu. Ulah setengah-setengah. Kan begitu ya enggak? Ini Allah mau memberi contoh gitu. Kita hidup di mana? Di dalam sistem langit dan bumi yang sudah tunduk kepada Allah dan alam ini sudah menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, orang diciptakan oleh Allah mau diberi tugas juga sah. Nah, barangkali itu hubungannya ya. Kita lanjutkan dulu ya. Waja'ala lakum waja'alal qamara fina nuran waja'ala samsa siraja. Kemudian wallahu anbataku minal ardi nabata. Dan Allah anbatakum itu dari kata nabatun artinya tumbuhnya. Tumbuh kan Pak? Jadi anbatakum menumbuhkan kalian minal ardi dari bumi ini. Nabatan menjadi atau sebagai satu pertumbuhan. Jadi orang teh diciptakan di bumi itu menjalani sebuah proses, pertumbuhan itu kan prosesnya. Mengalami sebuah proses pertumbuhan. Ini untuk apa pertumbuhan ini gitu? Orang teh ikut hidup dalam proses pertumbuhan. Kan pertumbuhan teh beureun aya 2. Pertumbuhan biologis mah puguhnya. Ada satu lagi enggak yang harus menyertai pertumbuhan biologis? Pertumbuhan budaya, pertumbuhan kedewasaan, pola pikir, mentalitas dan perilaku. Atau dengan kata lain pertumbuhan karakter. Ya enggak? Manusia mengenal enggak yang namanya pertumbuhan karakter? Maka manusia itu adalah makhluk yang mengenal pendidikan. Tah pendidikan itu berarti keur numbuhkeun. Ya enggak? Keur numbuhkeun eta aspek mental dan perilaku. Jadi lain ngan saukur tumbuh biologis nah unggul. Tapi karakter, mentalitas dan perilaku oke kudu tumbuh. Nah, kemudian ini yang harus dipahami kan berarti. Dakwah Nabi Nuh itu mengarahkan ke situ bahwa kita ini makhluk yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Jadi kudu tumbuh. Ulah kitu-kitu keneh gitu. Teu aya peningkatan. Ikuti pertumbuhan ini, pertumbuhan pendidikan dari Allah. Nah, kemudian apa? Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan. Kemudian dia Allah akan mengembalikan kalian di situ, di bumi itu. Berarti yu'idu artinya mengembalikan atau mengulang. Dia akan mengulang penciptaan kalian fiha di bumi itu. Jadi orang teh ciptaan diri orang teh bakal diulang deui. Yu'idukum fiha di bumi ini.
Kemudian wa yukhrijukum ikhrajan, dan dia akan membangkitkanmu ya, menjadi makhluk, melalui sebuah kebangkitan yang baru. Nah, di sini apa hubungannya antara menumbuhkan dengan membangkitkan? Ketika di dunia kita ditumbuhkan, kita mengalami proses pertumbuhan. Ketika di akhirat pertumbuhan tuh enggak disebut pertumbuhan. Pokoknya mah diulang penciptaan dan dibangkitkan. Berarti apa yang dibangkitkan itu hasil pertumbuhan bukan? Tak eta masalah. Tak orang teh bakal dibangkitkeun deui berdasarkan hasil pertumbuhan orang. Lamun orang jadi ngan saukur sakitu aja kitu kayak dituna. Kalau kita jadinya tumbuhnya maksimal, maka nanti hasilnya juga maksimal. Gitu. Kan ke sana berarti. Lamun buah teh mah gitu. Jadi kita di sini menumbuhkan kepribadian seperti apa gitu. Maka nanti kita akan hasil akhir dari hasil pertumbuhan ini, maka kebangkitan kita pun akan menghasilkan seperti itu. Ya enggak? Jadi malah kalau dilihat dari sudut ilmu pertumbuhan sel, kromosom itu ya. Jadi watak ya, karakter manusia itu kan ditentukan oleh apa yang tumbuh mengisi sel-sel tubuhnya gitu. Jadi gen. Jadi di sel kan ada semacam buku data pembentukan manusia. Jadi sifat orang teh tertanam di dalam sel itu. Sifat kita, sehingga nanti apa yang terkubur, orang teh kan dikubur gitu. Sel-sel kita yang akan dibangkitkan itu kan dari sel-sel kita yang sudah ada. Itu yang akan dibangkitkan. Jadi nanti ketika kita bangkit, sel-sel yang sudah hasil pertumbuhan kita di dunia, itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi kalau sel-selnya sel-sel yang bagus, yang berkualitas, maka akan menjadi pribadi-pribadi yang bagus. Namun sel-sel ketika di dunia kita belum mencapai tingkat pertumbuhan yang bagus, yang baik, ya goreng gitu dibangkit. Nah, sel buruk gitu. Nah itu jadi sangat berhubungan erat dengan itu gitu, kebangkitan itu. Jadi meh urang ke bangkitna alus kudu ayeuna tumbuhkeun pribadi-pribadi nu alus. Da Allah mah moal salah nempatkeun. Gitu. Kan anu ngaranna watak karakter mah kan dibangun dibina, tapi mun geus jadi watak kan hese dirubah. Nu ngaran watak dan karakter kan enggak bisa dirubah, Pak. Artinya dirubah itu melalui pendidikan dan melalui proses. Lamun jadi kan jadi kekuatan, jadi kepribadian gitu. Nah, gitu. Jadi selama orang di dunia sok orang bangun diri, tumbuhkan diri, bukan hanya tumbuh ya, nambahan umur, nambahan usia, ya, tumbuh secara biologis, tapi tumbuhkan juga kualitas mental dan perilaku kita menurut yang dikehendaki oleh Allah kan gitu. Oke, supaya dibangkitkan orang hasilnya halus maksimal ditempatkan oleh Allah tempat yang tepat gitu. Kira-kira begitu ya hubungannya. Jadi wallahu anbatakum apa tadi? Minal ardi nabatan. Wallahu anbatakum minal ardi nabatan summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan. Nah, itu pahami kalimat ini, dua kalimat ini penting. Nah, jadi apa sih maksudnya dua kalimat ini? Orang ditumbuhkan, kan dibangkitkan. Jadi apa hubungan antara pertumbuhan di dunia dengan kebangkitan di akhirat? Berarti kebangkitan di akhirat hasil akhir pertumbuhan orang di dunia. Tak orang geus numbuhkeun pribadi nu kumaha. Gitu. Jadi kudu mencapai standar pertumbuhan yang Allah kehendaki. Gitu. Lamun ngantep diri tertumbuh rugi engke teu dipake. Kan gitu, arahnya kan begitu. Kemudian apalagi? Wallahu ja'ala lakumul ardo bisato, dan Allah menjadikan bagi kalian bumi ini bisato. Bisato artinya luas ya, atau menghampar ya. Sehingga litas luku minha subulan fijaja, untuk kalian bisa
menelusuri ya, dari atau di bumi itu apa? Jalur-jalur perjalanan. Jadi Allah menciptakan, kan di sini kaitannya masih dengan bagian dari komponen alam. Komponen langit dan bumi tadi. Langit, bulan, matahari ditambahan di hiji ku Allah. Allah menjadikan bagi kalian bumi ini menghampar. Jadi bumi dijadikan oleh Allah berfungsi sebagai, nah kan gitu. Jadi ada wujud, ada fungsi. Fungsinya bisa toh. Dengan bumi ini yang menghampar ini, maka litas luku guna kalian bisa menelusuri kan jalur-jalur perjalanan. Litas luku minha subulan fijaji. Ya enggak? Ayeuna orang kan geus ngabentuk jelema jalan-jalan jalur-jalur perjalanan. Ya, aya jalan desa, jalan kota, jalan negara. Gitu. Kumain mah jadi peta dijieun ku jelemanya. Jadi ini kan Allah menghamparkan ini sehingga manusia mencari jalur-jalur perjalanan. Akhirnya dibikin jalan-jalan akses-akses begitu. Nah, ternyata itu maksud. Jadi bumi yang menghampar fungsinya untuk memberikan akses ya, jalur-jalur perjalanan bagi umat manusia. Ini bicara apa tadi? Bicara fungsi. Jadi Allah menciptakan alam ini adalah dengan fungsinya. Dan fungsi itu dirasakan ku saha? Ku jelema ku urang. Jadi fungsi ini yang Allah berikan, ini Allah menciptakan alam dengan fungsinya, itu dirasakan oleh kita, oleh makhluknya yang bernama manusia. Ayeuna manusia berfungsi itu. Kita juga diciptakan oleh Allah untuk difungsikan. Itu sebagai apa? Di dalam sistem langit dan bumi ini, di dalam lingkungan alam ini yang sudah Allah fungsikan dengan baik, di situ Allah menggelar, mencipta lingkungan sosial budaya. Betul. Jadi kalau lingkungan alam sudah fungsional belum? Sudah fungsional pada posisinya. Sosial budaya belum, keur diuji keneh. Dah gitu hati. Iya enggak? Tapi Allah sudah memberi posisi sok pada posisi itu berfungsilah dengan baik. Kan gitu.